semua ya? Atau ada yang kurang baik ini? Tidak ada. Tapi ada bangku yang kosong. Tidak ada, Pak. Ada bangku yang kosong. Ini menunjukkan apa? Ada yang tidak? Tidak baik. Kita ini menyatakan tidak baik kabar hari ini. Ya? Oleh karena itu maka Pak Guru cek dulu kehadiran kita. Adrianus. Hadir, Pak. Amanda. Sakit. Sakit. Amanda Lepe. Oke. Anastasia ini. Hadir, Pak. Angelina. Angela. Hadir, Pak. Francisca. Hadir, Pak. Franciscus Keka. Hadir, Pak. Franciscus Lata. Hadir, Pak. Franciscus Saperius. Hadir. Ya, sakit. Christina Kewa. Hadir, Pak. Hadir. Laurencia. Hadir, Pak. Maria Elizabeth. Hadir, Pak. Maria Goretti. Hadir, Pak. Maria Christina. Hadir, Pak. Muhammad Sahri. Hadir, Lucia Pak. Febrianti. Hadir, Pak. Thomas. Hadir, Pak. Oke. Berarti ada 3 orang yang mendapatkan kabarnya tidak Tidak baik. terlalu bagus sehingga tidak berada bersama kita di hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita di hari ini ya. Ya, Pak. Oke, baik. Pembelajaran kita kali lalu meskipun itu dalam kondisi kita yang seperti kita ketahui bahwa kita dalam kondisi pandemik sehingga kita masih terikat dengan sistem atau aturan kesehatan yang namanya selalu menaati protokol kesehatan. Ada 3 ya. Menaati protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga adalah dengan menggunakan sabun. Itu adalah hal terpenting untuk bagaimana supaya kita selalu menjaga kesehatan dan juga tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan kita dalam era new normal. Oke, baik. Itu pengantar awal kita dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Pak Guru mau bertanya sedikit. Pada pertemuan kita kali lalu kita belajar tentang apa itu? Bagus sekali. Cerita fantasi. Tentang apa cerita fantasi yang sudah kita pelajari itu? Tentang? Iya, bagus sekali. Tentang apa? Unsur cerita fantasi. Dimulai dari pemahaman tentang teks cerita fantasi dengan unsur. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari kembali tentang cerita fantasi, tetapi sudah melanjut dari apa yang sudah kita pelajari, yaitu lanjutannya ada di masih di KDR 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi dengan indikatornya adalah yang pertama 3.3 adalah apa? Menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca. Oke, bagus sekali. Indikator yang kedua Menunjukkan ciri cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks. Oke, setelah itu baru masuk ke indikator yang ketiganya adalah Menceritakan menaiki cerita fantasi secara bisa. Oke. Dari indikator yang ada kita ramu ya, dalam tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan ciri tokoh, latar alur tema pada cerita fantasi. Yang kedua adalah menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan buktinya. Yang ketiga adalah menceritakan kembali cerita fantasi. Oleh karena itu maka mari kita ikuti bersama materi kita yang pertama tentang ciri teks fantasi. Ya, pada materi kali lalu tentang unsur dia akan hampir sama juga tentang ciri, tetapi dia ada sedikit berbeda. Untuk ciri, bicara tentang ciri teks fantasi berarti sesuatu yang
apa? Yang berhubungan dengan kekasan atau identik dengan apa? Ada tanda-tanda khusus yang berhubungan dengan cerita fantasi. Cerita fantasi. Yang pertama adalah adanya keajaiban pada cerita fantasi. Yang bagaimana itu yang dimaksudkan? Adanya keajaiban itu yaitu satu orang saja. Tunjuk tangan yang mau. Yang bagaimana itu cerita yang memiliki keajaiban itu? Siapa yang bisa? Oh ya, Febi, oke. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan. Iya, bagus sekali. Cerita yang menceritakan tentang hal-hal yang nuansa mistis atau misterius atau sesuatu yang di luar dari akal sehat. Tidak masuk akal. Nah, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan ciri teks fantasi. Oke, kita lanjut. Ciri yang kedua adalah memiliki ide. Ini cerita yang bagaimana? Yaitu dia sebagai apa itu dia cerita? Sebagai dia menjadi dasar untuk apa? Pemikiran atau hayalan seseorang dalam menulis cerita. Oke, selanjutnya adalah ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Latar yang dimaksudkan di sini adalah apa? Ada berapa latar yang kali lalu kita sudah belajar? 3. Ada latar? Oke, di sini dia menggunakan lintas ruang dan waktu. Lintas ruang dan waktu. Yang dimaksudkan di sini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ apa? Yang dialami Toko pada yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan dalam yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang dimaksudkan dengan latar lintas yaitu bisa jadi ada dalam kehidupan nyata, bisa juga ada tidak ada dalam kehidupan nyata karena dia bersumber dari imajinasi. Oke, kita lanjut. Ciri yang berikutnya adalah tokoh yang memiliki kesaktian. Kesaktian itu apa? Adalah kesaktian. Berarti memiliki kemampuan yang di luar dari batas kenormalan. Berarti sudah dikatakan sebagai sakti. Misalnya seseorang bisa melayang di udara. Oke, itu berarti dia dikatakan sakti. Karena yang normalnya manusia tidak bisa melayang di udara. Sama dengan manusia terbang dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang masuk dalam cerita fantasi yang berhubungan dengan tokoh yang memiliki keunikan itu atau kesaktian. Bisa ya? Yang berikutnya adalah bersifat fiksi. Tahu fiksi tidak? Fiksi berarti bukan kejadian nyata. bagus sekali, sesuatu tidak terjadi di dunianya. Berarti bersumber dari mana? Imajinasi. Oke, kita lanjut. Ciri yang ketiga adalah kebahasaan. Kebahasaan yang bagaimana di sini? Yaitu bisa dimengerti nih? Bisa. Oke, kita lanjut. Ini adalah kaidah kebahasaan dalam cerita teks fantasi. Yang pertama penggunaan kata ganti dan nama orang. Sebagai apa dia? Contohnya itu di situ dalam cerita ada dua.
atau biasa kita lihat di sini Pak Guru ada siapkan 3 gambar yang bersumber atau yang memiliki cerita yang dapat kalian ceritakan. Ada gambar tentang anak tenggelam, ya, dan juga helikopter. Kita lihat. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan kalian LKPD untuk membuktikan sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Tetapi sebelum Pak Guru lanjut dengan mempresentasikan hasil. Bisa? Bisa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok pertama itu. Ya. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok pelalang mau melaporkan hasil diskusi kami. Yang pertama, temukanlah bukti dalam kedua teks cerita di atas yang menyatakan ciri teks cerita fantasi. Nomor 1, tokoh Nataga. Rangkaian peristiwa, Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah dan laporan kegiatan kami. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok semua. Selanjutnya kamu akan menceritakan kembali cerita yang sudah pernah kamu pelajari ini, yang sudah kamu analisis ini di depan. Ya. Cerita apa ini? Di depan. Oke. Yang lain tenang ya? Yang lain diam tenang untuk bisa mendengarkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menceritakan kisah tentang Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda miskin bersama anak lelakinya. Anak lelakinya itu bernama Malin Kundang. Anak lelaki dari bagian kaki sampai kepala. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Kelompok pelalang, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok semut untuk bercerita tentang gerhana bulan. Alkisah kerajaan Wisnuloka dipimpin oleh seorang dewa. Dewa itu bernama Dewa Wisnu. Kerajaan Wisnuloka dihuni oleh para dewa dan para bidadari. Salah satu bidadari yang tinggal di kerajaan Wisnuloka itu bernama Dewi Rati atau Dewi Bulan. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah untuk membagi tirta amerta atau air kehidupan kepada para dewa agar terhindar dari serangan saat kala Raut menyerang kerajaan Wisnuloka. Dewa Wisnu lalu mengutus Dewa Kuwera. Dewa Kuwera adalah dewa utusan dari kerajaan Wisnuloka. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Bagaimana kelompok Pak Guru untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini? Iya, bagus sekali. Berhubungan dengan ciri-ciri cerita fantasi semuanya. Bisa. Sebelum Pak ini pembelajaran, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ini struktur dari cerita fantasi itu bisa dipahami? Bisa. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa menurut Tuhan agar
tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Bisa? Bisa. Oleh karena itu maka pertemuan pada hari ini Pak Iri dengan mengucapkan terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.